Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, bisa khusyuk, bisa ikhlas, menundukkan diri kita untuk ruku', untuk sujud, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa membela kita, menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas petunjuknya, perjuangannya mendakwahkan agama ini. Semoga kita bisa istiqomah mencintai beliau, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menetapi istiqomah dalam sunnah-sunnahnya dan mematuhi segala apa yang beliau ajarkan, perintahkan, dan menjauhi segala apa yang dilarang. Semoga kita dicatat sebagai umatnya, dibanggakan dan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berarti ini keenam malam keenam di bulan Ramadan ini kita tarawih. Sebagaimana biasa yang kita bacakan ya bolak-balik ayatnya itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat, kepada orang-orang sebelum kalian, semoga supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini turunnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, karena puasanya kan di bulan Ramadan, berarti ayatnya lebih duluan. Bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Kalau diurut dari sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul tahun kedua Hijriah, di Nabi Muhammad SAW di Mekah selama 13 tahun, berarti ayat kewajiban tentang puasa ini adalah setelah 15 tahun ketika Nabi Muhammad SAW sejak diutus menjadi Nabi dan Rasul. 15 tahun itu ukuran anak kita itu balik. Berarti untuk menjadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa supaya orang-orang yang beriman itu kuat imannya, mampu fisiknya, mampu mentalnya untuk bisa menjalankan puasa ini harus menunggu selama 15 tahun. Nah, kita akan mengambil ayat-ayat yang turun di bulan Ramadan di tahun itu. Pertama, syariat puasa diwajibkan. Pertama kali puasa diwajibkan di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan istimewanya di bulan itu juga terjadi peperangan yang sangat besar, perang Badar, di mana 300 belasan sahabat Nabi melawan 1000 pasukan kafir Quraisy di bulan Ramadan 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ayatnya bahkan dalam satu surat yang lengkap yang membahas tentang perang Badar ini, karena itu peristiwanya di bulan Ramadan pertama disyariatkan puasa tahun kedua Hijriah, itu satu surat lengkap, surat Al-Anfal. Berarti kalau surat Al-Anfal ini perkiraan turunnya berarti di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Tapi
kalau kita melihat bagaimana Al-Quran itu berbicara, menggambarkan tentang perang Badar ini di dalam surat Al-Anfal, akan berbeda penjelasannya, penggambarannya dengan ahli sejarah. Kalau sejarah kan dijelaskan urut-urutannya, sebabnya perang itu apa, kapan dimulainya, kapan perjalanan Nabi Muhammad SAW berangkat, di mana bertemunya, kemudian bagaimana awal peperangan sampai di tengah peperangan sampai akhirnya. Tapi surat Al-Anfal ini ayat pertamanya justru menceritakan tentang akhir dari perang Badar, yaitu yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu data bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-anfal. Al-anfal itu harta rampasan perang, ghanimah. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu hukumnya, ketetapannya hanya Allah dan Rasulnya yang berhak menetapkan bagaimana pembagiannya. Fattaqullaha wa aslihu data bainikum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian benar-benar menjadi orang yang beriman. Jadi setelah perang Badar selesai, muslimin menang besar, dapat ghanimah banyak. Yang terjadi adalah perselisihan bagaimana baginya ghanimah ini. Maka ada yang berebut. Yang paling depan mengatakan kami yang berbuat, yang berperang di garis depan, yang menghancurkan musuh, yang mengejar musuh sampai enggak kembali lagi. Kami yang berhak dapat ghanimah. Yang paling belakang kami yang menjaga Nabi Muhammad SAW mati-matian supaya beliau tidak terluka, tidak terbunuh. Kami yang berhak. Ada lagi yang mengatakan kami yang mengambil harta rampasan perang itu, yang mengumpulkannya, maka kami yang berhak. Jadi dari dulu sampai sekarang masalah terbesar umat Islam adalah ketika sudah menang, bukan ketika berjuang. Ketika sudah menang itu saling berebut sendiri, berebut harta rampasan perang, berebut kekuasaan. Maka di sini yang diceritakan adalah ending dari perang perang Badar terlebih dahulu. Karena ternyata setelah menang perang yang paling dahsyat ini, justru keadaan muslimin sedang terancam perpecahan di antara mereka sendiri. Maka dikatakan qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu hak keputusannya di tangan Allah dan Rasulnya, bukan campur tangan manusia mengaku mengklaim paling berjasa, paling paling kerja keras. Ini ayat pertama. Dan ayat yang menjelaskan tentang rampasan perang itu bagaimana pembagiannya ayat 41 di surat Al-Anfal. Untuk menunggu keputusan pembagian harta itu secara syariat Islam harus menunggu 40 ayat berikutnya. Itulah orang dalam keadaan puasa itu, makanya kita man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena percaya ini perintah Allah, ihtisaban hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Barang siapa yang qiyam Ramadan salat tarawih imanan, percaya ini perintah Allah, wahtisaban hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan perang Badar sendiri, veteran perang Badar, orang yang ikut perang Badar diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan akan datang, dijamin masuk surga. Tapi untuk mengklaim paling berjasa nggak boleh. Dan yang paling berbahaya dalam kondisi umat Islam itu ketika
dibukakan pintu kemenangan, kekuasaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, mal faqru ahsya alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, yang menimpa kalian, walakini ahsya an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum, tetapi apa yang aku takutkan bagi kalian adalah dibukakan semua pintu dunia, harta, kekayaan, kekuasaan, sebagaimana dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasu kama tanafasu, maka menjadikan kalian berlomba-lomba cari dunia, cari kuasa, cari pengaruh, cari kedudukan, cari jabatan. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka itu yang membinasakan kalian dan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka tidak digambarkan jasa. Makanya di ayat berikutnya, di ayat yang ke-17 dari surat Al-Anfal ini, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak tidak melihat jasa orang beriman. Dalam ayat 17-nya surat Al-Anfal ini, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum, kalian tidak membunuh musuh kalian, yang membunuh Allah. Semuanya karena Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, bukanlah kamu yang melempar wahai Muhammad, tapi Allah yang melempar. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengambil segenggam pasir, dilemparkan ke musuhnya, semuanya nggak bisa melihat, kalah. Bukan kamu yang melempar wahai Muhammad, Allah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dengan kebaikan, diberikan dunia, diberikan kemenangan yang besar. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Terakhir ayatnya saya ambil dari ayat 64 surat Al-Anfal. Untuk memenangkan umat Islam, untuk mendamaikan umat Islam, untuk menyatukan umat Islam, maka perintah kepada setiap pemimpin. Di sini pemimpinnya ketika itu Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin, wahai Nabi, cukup bagimu hanya Allah dan orang-orang yang mengikutimu dari orang yang beriman. Gak perlu kamu minta bantuan yang lain, cukup bagimu. Ayat ini bisa menjadi dua penafsiran. Yang pertama, wahai Nabi, cukup bagimu pertolongan dari Allah untuk memperoleh kemenangan, dan cukup bagimu untuk memperoleh kemenangan itu orang-orang beriman yang mengikuti kamu. Gak perlu cari bantuan dari orang kafir, gak perlu cari pertolongan yang lain sebagainya. Cukup orang beriman. Atau penafsiran kedua, wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong untuk memenangkanmu, dan juga kepada orang beriman, cukup bagi orang beriman hanya Allah yang menjadi penolongnya. Gak perlu cari-cari siapa yang paling berjasa, siapa yang paling berperan dalam segala perjuangan umat Islam. Semoga kita menjadi umat yang bersatu, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.